Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di podcast UIR. Bersama kami ada Ustadz Jati Purnomo Sidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam Lancar nikah, warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Setelah sekian lama. Alhamdulillah. Terakhir kapan ketemu Ustadz ya? Terakhir itu di Jogja ya, mungkin sebelum COVID atau pas Oh iya, COVID iya, itu kayaknya. 2020. Iya, itu kayak Iya. pas lagi COVID itu, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Beliau luar biasa, dulu mukobalah bersama Bareng-bareng waktu, kita. tahun berapa Ustadz? 2012 ya di Darun Najah. Darun aja, mukobalah Madinah tahun 2012. Atas taufik dan pertolongan Allah sekarang ketemu lagi di Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. Semoga Ustadz dijaga Allah, sekeluarga dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah. Amin, amin. Gimana Ramadan ya Ustadz? Ramadan kali ini apa bedanya sama Ramadan-Ramadan lain? Ramadan kali ini berasa dalam arti kita, kalau saya pribadi ya, itu benar-benar merasa beda dari Iya. tahun sebelumnya. Beda dari ibadah terasa lebih bermakna Masya di Ramadan ini. Karena sebagian hari kita bisa lalui di Tanah Suci. Alhamdulillah kemarin di Madinah sempat ikut puasa, merasakan vibes-nya puasa bareng kaum muslimin seluruh Indonesia, seluruh dunia. Ya, bahkan kita buka puasa bersama itu merasa ya Allah. Ya, sesusah ini puasa tapi kita bahagia. Ya Allah. Walaupun hanya buka pakai yogurt Ya sama kurma, tapi ini betul-betul bahagia. 14 jam kita menahan lapar, terbayarkan dengan 14 menit kita berbuka puasa. Dan ini mungkin sebagaimana sabda Nabi ya, bishaimi farhatan. Ya, kata Nabi SAW, orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia bahagia ketika berbuka puasa, alhamdulillah terbayarkan sudah laparku dengan makanan berbuka ini. Tapi yang lebih membahagiakan lagi nanti di akhirat ketika dia berdiri di hadapan Allah ditanya untuk apa? Umurmu di dunia ya Allah aku gunakan untuk puasa, aku gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah, untuk taat kepadamu ya Allah. Itu bahagia sekali ketika kita nerima buku catatan amal pakai tangan kanan Ustaz. Alhamdulillah, ini kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin. Gak apa-apa lah dibilang sok taat, sok alim, kita puasa yang lain pada mokel gitu kan. Masya Allah. Tapi tetap berusaha ya kita jadi pemuda yang taat. Alhamdulillah. Gimana Ustadz tadi yang soal mokel? Ada mokel itu apa dan ada ancamannya nggak sih kalau orang-orang yang mokel tanpa uzur syar'i itu? Aduh, mokel itu kayaknya bahasa Indonesia sekarang ya, walaupun asalnya dulu bahasa Jawa. Artinya dia sengaja nggak puasa atau membatalkan puasa padahal sudah niat awalnya. Tentu apa ancamannya ada di neraka. Aduh, repot kalau dibayangin azabnya gitu, ngeri ya. Tapi paling nggak ketika kita sengaja tidak melakukan suatu kewajiban padahal kita mampu, itu berarti kan kita menentang aturan Allah dan Rasulnya. Kita nggak taat sama Allah dan Rasulnya, jelas itu dosa besar. Jadi kalau azabnya di neraka udah pada tahu lah bakal diapain kan. Makanya walaupun memang nggak ada yang menghukum kita, memenjarakan kita di dunia ini ketika kita nggak puasa, nggak sholat, tetap kita harus selalu sadar bahwasanya Allah mengawasi kita. Allah mencatat perbuatan kita melalui para malaikatnya yang nanti bakal ada pertanggungjawabannya itu. Jadi untuk teman-teman ya selalu menghadirkan muraqabatullah. Kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kapanpun. Bahkan saat kita mokel sendirian dalam kamar itu Allah tahu gitu ya. Sehingga udahlah nggak jadi mokel, teruskan puasa sampai maghrib. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Ustadz sendiri gimana merasakan perbedaan ketika berpuasa di Indonesia dengan berpuasa di Makkah Madinah? Masya Allah, kalau di Indonesia kita nyaman, mungkin karena di rumah sendiri gitu kan. Ya capek masuk kamar, nyalain AC. Ketika di Makkah Madinah, walaupun ada AC juga, ketika keluar panas, Masya Allah. Tapi dulu Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah perang dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan itu beliau kuat. Iya, Ustadz. Para sahabat juga sebagian berpuasa. Nah, kalau kita pikirkan sebegitu besarnya perjuangan mereka untuk Islam, sementara kita ya mungkin sebagian kita memang kerja berat, tapi kan enggak banyak ya, artinya enggak semuanya. Ada sebagian kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjanya dari rumah, selalu ber-AC, maka kalau enggak menghayati perjuangan Rasulullah SAW itu kayaknya kita jadi follower beliau yang agak gimana gitu, Ustaz. Iya. Ya. Jadi kan
selalu berusaha kita mencontoh Rasulullah SAW. Seberat apapun yang beliau lalui, kita juga harus bisa meneladani, oh beliau berat, saya juga pasti mampu melaksanakan yang berat itu. Apalagi sekarang kan semuanya serba mudah ya Ustaz. Iya. Nggak pakai kapal, sekarang pesawat 9 Masuk jam. 9 jam kita duduk aja tahu-tahu Naik nyampe. bis atau kereta cepat, ya Allah, Alhamdulillah. semua atas taufik dari Allah Azza wa Jalla. Masya Ustaz, Allah, di Ramadan itu salah satunya kan ada ibadah namanya zakat fitrah. Itu zakat fitrah tuh gimana sih Ustaz ketentuannya? Nanti ada zakat mal lagi. Nah, zakat mal juga gimana tuh Ustaz? Zakat fitrah dulu mungkin ya? Jadi memang di akhir Ramadan itu ada kewajiban ya. Alhamdulillah kita sudah menjalani kemarin semuanya. Ya, di malam Ramadan memang malam kewajiban itu. Kata Nabi SAW, zakat fitrah itu tuhratan, sebagai pembersih, pensuci. Minal lagwi warafath, dari ucapan-ucapan kotor, dari kelakuan-kelakuan kita yang dalam tanda kutip nggak benar selama Ramadan. Ya kan kadang kita puasa tapi puasa perut aja. Mata kita nggak puasa, kita scroll sosmed, ternyata lihat yang mohon maaf ya banyak orang buka aurat ya, pendengaran kita orang gibah malah kita asik dengerin gitu. Ya Allah. Ya, bahkan mulut kita, aduh Masya Allah lagi puasa, binatang keluar dari mulut kita. Nah itu semua berarti kan banyak kekurangan dalam ibadah kita. Nah salah satu cara untuk membersihkan itu semua dengan zakat fitr. Kita keluarkan 1 sa', kurang lebih 3 kilo. Kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, para fakir miskin. Kita berbagi, mudah-mudahan Allah hapus dosa-dosa kita, kekurangan kita puasa. Allah berikan pahala untuk zakat fitr kita. Itu dikeluarkan kapan Ustaz kalau Itu zakat fitrah? Zakat fitrah wajibnya itu masuk 1 Syawal, malam 1 Syawal. Jadi ketika kita selesai Ramadan, maghribnya itu masuk 1 Syawal, itu kita terkena kewajiban zakat fitrah. Baik yang kecil, besar, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, budak maupun merdeka. Ya ini ketentuan zakat fitrah. Jadi setiap kita yang mendapat atau masuk dalam tanggal 1 Syawal malam harinya wajib bayar zakat fitrah. Kapan dibayarkannya? Nah, dibayarkannya itu beda dengan kewajibannya ya. Kalau dibayarkannya, kalau kita ada feeling nih, insya Allah malam 1 Syawal saya masih hidup sehat walafiat gitu ya. Boleh dibayarkan sebelum 1 Syawal, boleh beberapa hari sebelumnya, atau di malam 1 Syawal, atau yang paling afdol itu sebelum kita berangkat Idul Fitri. Salat Id itu. Ya, kita berbagi biar ndak ada kaum muslimin yang pusing nih, hari ini mau makan apa ya. Hari ini ada lauk nggak untuk keluarga, teman-teman pada berhari raya pakai baju baru, saya harus kerja untuk cari sesuap nasi karena memang pendapatannya harian. Ya, itu untuk antisipasi itu semua, jadi sama-sama gembira, sama-sama bahagia dengan Idul Fitri. Yang biasanya hari-harinya dipakai kerja, cari uang, udahlah stop libur, kita sama-sama menghadap Allah, kita sholat Id, kita bermaaf-maafan, kita saling menyambung silaturahmi, bahagia bareng. Ya, itu zakat fitr. Kalau zakat mal Ustaz? Biasanya di bulan Ramadan ini identik ya, walaupun sebetulnya tidak harus di bulan Ramadan, tapi identiknya itu bayar zakat mal. Apa sih zakat mal? Itu zakat yang harus kita bayarkan karena kita punya harta yang kena zakat. Jadi kita harus tahu nih, ada harta kena zakat, ada harta tidak kena zakat. Ya kalau pajak kan ada, ada aset kena pajak, aset nggak kena pajak. Ini juga ada. Apa sih harta yang kena pajak, kena zakat? Ya terutama simpanan uang kita, baik uang cash, uang tabungan kita, atau dalam bentuk mata uang lain. Ya itu pasti kena zakat. Karena itu dikiaskan kata para ulama dengan emas dan perak. Di zaman Nabi uangnya itu dinar, yaitu emas. Dinar putrinya Ustaz ya. Masya Allah. Dinar Sofiyah. Mudah-mudahan bersinar. Amin, ya bagaimana dinar ya. Amin. Jadi harta yang berharga untuk Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ya dinar itu emas atau dirham itu perak. Ya, dan sekarang kan mata uang kita kertas atau logam itu ya itu sama saja dikiaskan, dianalogikan. Ya Ustaz. Jadi kalau kita punya uang, hitung nih uang kita berapa. Kalau kita punya simpanan logam mulia, itu hitung juga. Yang 24 karat berapa, yang 21 karat berapa, yang 18 karat berapa. Kalau kita punya simpanan perak, itu dihitung juga. Terus satu lagi mungkin ya
teman-teman mungkin sudah tahu juga ya. Kalau kita bisnis jual beli, ya ada namanya zakat barang dagangan. Zakat barang dagangan itu yang dihitung adalah stok barang yang kita perjualbelikan. Teman-teman punya toko kelontong nih, ya itu stok yang ada di toko kelontong itu yang dihitung nanti. Saya jadi pertanyaan Ustaz, barang harga jual atau harga kita kulaannya? Yang dipakai harga kulaannya. Harga kulaan. Bukan harga jualnya, karena harga jual pasti sudah dimasuki margin di situ kan, ada keuntungan ya. Jadi kulaannya, jadi sebelum kita tambahkan margin. Ini juga dimasukkan, teman-teman. Nah, itu semua dijadikan satu. Ada yang namanya nisab. Nisab itu jumlah minimal harta. Nah, itu berapa Ustaz? Nah, nisabnya ada 2 yang bisa kita jadikan patokan nisab. Yang pertama itu emas. Betul. Ya, emas. Itu sebanyak kalau di zaman Nabi SAW itu 20 dinar. 20 dinar kalau kita konversikan ke gram, 1 dinarnya itu 4,25 gram. Iya, jadinya? Jadi sekitar 85 gram. Dan sekarang, ya, ini yang 24 karat ya Ustadz ya? Betul. Ya. Jadi sekarang tinggal dikalikan aja, 85 kali harga sekarang Antam misalnya berapa? 1.600.000 atau 1.700.000. Misalkan. Ya, mungkin ketemu angka ini kasar ya. Teman-teman mungkin bisa hitung secara detailnya. 140-an juta. Ya. Jadi kalau total tadi uang, simpanan emas kita, kemudian kalau ada barang dagangan teman-teman jualan, bisnis ya. Kalau misalnya bisnisnya jualan kue gimana? Ya stok terigu berapa, kemudian stok yang lain, coklat atau apapun itu ya dihitung. Kalau semua sudah 140 juta tadi, nah ini enaknya zakat. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Nggak langsung dipotong, Ustaz. Oh iya. Iya, kan harus ditunggu setahun dulu. Ya, jadi kapan harta kita sampai nisab, sampai jumlah minimal itu ditunggu setahun. Kalau dalam setahun itu nggak ada penurunan dari 140 juta, terus nih, bahkan nambah, Masya Allah, Allah kasih rizki yang banyak gitu kan, dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari awalnya udah kumpul 140 juta, di tahun berikutnya, ya 1 tahun, karena ini kita harus nunggunya 1 tahun. Ternyata harta kita Masya Allah jadi 300 juta, ya 2 kali lipat gitu ya. Alhamdulillah. Itu baru dikeluarkan zakatnya 2,5%. Iya. Ya, jadi nunggu harus tahun dulu. Kalau ternyata di pertengahan tahun ternyata harta kita berkurang. Berkurang itu karena kulaan, ya bisa atau karena apapun. Kalau kulaan kan mungkin baliknya ke barang ya, tetap dihitung ya. Mungkin kita ada kebutuhan qadarul masyafa'al, anak harus masuk sekolah, kita beli kendaraan ya. Misal di tengah tahun kita beli kendaraan nih, beli mobil second misalnya 60 juta. Ya tadinya 140 kan cuma tinggal 80 juta. Betul. Nah, berarti ini kita belum mencapai nisab, tunggu lagi sampai nisab. Oh gitu. Iya, tunggu dulu. Ya misal dalam setahun itu baru kekumpul nisab lagi, ya. Maka di riset. Dimulai dari Saat terkumpul 140 juta itu. Ini kasih sayang Allah sama kita, nggak semua kita punya uang ditarikin zakatnya. Ya. Ini yang kena zakat tadi hanya emas perak, kemudian uang dan barang dagangan kita. Adapun kita punya aset ya, tanah kah, sawah kah, mobil kah, rumah kah, sepeda, gadget yang harganya mungkin lumayan mahal gitu ya, itu enggak kena zakat. Ya Allah. Itu enggak kena zakat. Ya. Tapi ada kisah yang lebih keren lagi, Ustaz. Ya gimana, Ustaz? Ya, mungkin kan kita punya uang, saya nggak mau nyimpen uang, saya belikan aset, saya belikan gadget gitu ya. Ada ulama namanya Abdurrahman ibn Mubarak. Itu pedagang besar, kaya raya, tapi nggak pernah bayar zakat. Karena uangnya sebelum sampai haul itu habis buat sedekah. Ya Allah. Itu nggak masalah gitu ya. Kaya tapi nggak pernah bayar zakat. Sudah dipakai untuk sedekah, untuk berbagi dengan kaum muslimin. Nah itu Ustaz, ngomong-ngomong by the way, kalau kita zakat kepada karib kerabat terdekat seperti sepupu, keponakan, harta itu kita bagikan kepada beliau seorang berapa gitu dari harta totalan zakat yang kita punya. Taruhlah misalkan ada seseorang nih, misal punya harta sampai nisab tadi 140 juta misalkan. Ya. Sudah 1 tahun ya, katakan Ramadan ini sudah haul. 2,5%-nya 200 juta gitu ya. 200 juta ya.
berarti kan dia harus ngeluarin zakat tuh 5 juta Ya, misalkan. betul 5 juta. 2,5% dari 200 juta itu 5 juta. Nah, 5 juta ini dia bagikan kepada karib kerabat terdekat seperti sepupu, keponakan, om, tante, seperti itu misalkan, Pak de budenya misalkan. Apakah itu termasuk harta yang sudah dihitung zakat ataukah gimana Ustaz? Oke, Ustaz. Jadi ketika kita sudah tahu, oh saya punya kewajiban zakat tadi 200 juta, kita keluarkan 5 juta ya. Iya. Kita niat dulu, ya Allah ini saya keluarkan untuk zakat. Iya. Nah, sekarang permasalahannya siapa yang boleh menerima zakat kita? Iya. Ada pihak yang tidak boleh kita kasih zakat. Kalau kita suami nggak boleh ngasih ke istri, ya, karena kita punya kewajiban apa Ustaz? Nafkah, ya nggak boleh. Kemudian anak, ke orang tuanya, ke orang tua kandungnya, ke bapak ibunya yang mereka tidak mampu, kewajiban kita sebagai anak dong ngasih Birrul walidain. nafkah birrul walidain ke mereka, masa zakat kita kasih kan? Iya. Ya, atau memang saudara yang masih tinggal bareng sama kita, kadang kan kita punya adik-adik kecil yang tinggal sama kita kan orang tua sudah tidak ada gitu ya, kita yang menafkahi mereka, maka yang saudara kita, adik kandung kita tidak dapat, atau kakak kandung kita yang kita tanggung nafkahnya. Berarti yang boleh dikasih zakat adalah yang kita tidak tanggung nafkahnya. Om, tante, sepupu, itu boleh kita kasih zakat, boleh. Bahkan yang paling utama ya ibda biman ta'ul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang terdekat dulu, yang kamu tanggung dulu ya. Paman kita, mereka berhak karena punya hubungan darah dengan kita, bibi kita, sepupu-sepupu kita, mungkin ya saudara-saudara yang masih kerabat kita, itu mereka yang lebih berhak dulu. Ya, Ustaz. Jadi jangan jauh-jauh dulu, ternyata saudara terdekat kita yang lebih butuh bantuan kita nggak perhatikan. Kan kadang kayak gitu, kita suka itu lihatnya visioner mungkin ya, jadi jauh banget. Ternyata sekitar kita loh mereka butuh. Seperti juga di At-Taubah ayat 60 itu Ustaz ya. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin Fakir, 'alaiha. miskin, amil zakat, terus Ya, ada 8, ada Ibnu Sabil, Ibnu ada Sabil, Gharim, ada Gorim. Gorim tuh apa Ustaz? Gharim itu orang yang nanggung hutang. Nah, orang yang terlilit nanggung hutang. Yang keenam, Kemudian ada Ibnu Sabil, ada Sabil tadi ya, Fisabilillah, Fisabilillah. Fisabilillah, mu'alaf, mu'alaf, memerdekakan budak. Budak yang ingin merdeka, dia membayar kepada tuannya, saya pengen merdeka, berapa saya harus bayar? Ya. Oh, harga kamu 200 juta, dia kerja, dia nyicil kepada tuannya. Alhamdulillah mungkin hari ini sudah nggak ada perbudakan, mudah-mudahan ya. Jadi mungkin amat jarang untuk asnaf atau penerima memerdekakan budak. Tapi yang banyak nih selain fakir miskin, ya itu fisabilillah. Nah, fisabilillah. Fisabilillah itu kalau zaman Nabi SAW itu kan orang yang berjihad, orang yang berperang. Jadi orang berperang itu kadang nggak dapat gaji dari Baitul Mal, ya nggak dapat untuk beli alat-alat juga nggak cukup. Maka pakai uang zakat untuk beli peralatan tempur, untuk beli kuda, untuk gaji para mujahid. Jadi mereka tenang, ya. Mereka meninggalkan keluarganya tenang karena bisa ngasih lah untuk keluarganya, ya. Masya Allah. Nah, kalau di zaman sekarang, ini kata para ulama, yang menyebarkan dakwah, yang berdakwah di jalan Allah, karena jihad kita sekarang bukan dengan pedang lagi, tapi dengan ilmu, dengan lisan kita, dengan sosmed kita termasuk. Jihadnya dengan sosmed kayak gini juga. Mudah-mudahan pesannya tersampaikan ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia, insya Allah. Ya, itu termasuk dalam fisabilillah. Jadi kita bantu guru ngaji kita, ya Allah, kadang di kampung-kampung guru ngaji, mereka rela tiap sore ngajarin anak-anak kita, ya. Sampai mereka bisa baca Al-Quran, tapi kesejahteraannya nggak diperhatikan, Ustaz. Ya kadang dikasih 100.000 itu pun berapa bulan sekali gitu kan. Ya itu kita bisa kasih kepada mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk para ustadz, para dai yang mereka meluangkan waktu belajar, kemudian mereka menyebarkan dakwah, ya, termasuk untuk mendukung dakwah ini. Ya Allah. Ya, Insya Allah. Ini bisa dibantu dengan zakat. Atau saudara-saudara kita yang mu'alaf, yang baru masuk Islam tapi masih kekurangan juga, itu bisa kita bantu. Karena terkadang orang itu keluar dari agama Islam tidak selalu karena masalah ideologis, tapi karena keadaan. Maaf Ustaz. Oh, masyaallah. Astagfirullah. Allah yashfik. Amin lagi. Antum ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi
jadi mereka juga tidak selalu tentang ideologis, tapi kadang-kadang tentang kadang-kadang ekonomi juga gitu kan. Ya, kita dengan zakat ini lebih peduli. Bahkan gini Ustaz, ini saya soroti ya, sebagian kita atau kebanyakan kita ketika ngasih zakat itu dibagi sebanyak mungkin. Ya. Hasilnya apa yang diterima itu sedikit. Padahal kita boleh loh ngasih satu zakat kita ini untuk beberapa orang saja. Ya. Jadi yang mereka dapatkan lebih banyak, mudah-mudahan bisa jadi modal hidup sehingga yang tadinya menerima zakat mustahik menjadi muzaki. Betul. Ya, untuk modal kerja misalnya, ya untuk bikin ya skala kecil lah, apa UMKM mungkin jualan mie ayam, jualan bakso, itu kan kita bisa kasih modal. Misal kita punya zakat 5 juta saat kasih ke satu orang ya fakir miskin, nah ini untukmu untuk modal usaha. Oh dia kembangkan tuh misalnya yang ini aja ringan, jualan seblak gitu ya. Masya Allah, siapa tahu dari jualan seblak di depan rumah ya dapat modal dari zakat, terus berkembang jadi punya outlet seblak di mana-mana. Masya Allah. Kalau orang punya semangat untuk Bismillah saya akan jadi muzaki, insya Allah Allah tolong ya Ustadz ya, Allah bantu ya. Allah bantu. Yang penting kita harus sadar bahwasanya rezeki itu semua dari Allah. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, sekeren apapun kita dalam memanage usaha, seprofesional apapun kita dalam bekerja, tapi rezeki itu dari Allah. Benar. Allah selalu ngasih cara untuk mendatangkan rezeki. Ya, walaupun tadi ilmu-ilmu tadi sangat penting untuk mencari rezeki, tapi kita dapati ada orang yang mungkin nggak seprofesional kita, nggak sekerja keras kita, tapi rezekinya terus lancar. Maka pertama kita minta selalu sama Allah Subhanahu Wa Taala, Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki ya. Ya Allah, ruzukna, berikan kami rezeki yang barokah, rezeki yang banyak, biar kita bisa banyak melakukan kebaikan, rezeki yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang menerima ataupun untuk orang-orang sekitar kita. Nah, ketika Allah sudah ngasih rezeki kepada kita, kita sadar itu hadiah dari Allah, anugerah dari Allah pada kita. Kita minta, ya Allah, aku ingin mengeluarkan hak dari rezekimu ini ya Allah dengan zakat. Mampukan aku untuk bayar zakat. Mampukan aku untuk membantu saudara-saudaraku. Amin. Tapi Ustadz, biasanya orang kan khawatir sama rezeki ya Ustadz. Masya Allah. Kadang-kadang kekhawatiran itu muncul. Masya Allah. Gimana cara kita bersikap tentang kadang-kadang kitanya atau ada pihak-pihak yang khawatir soalan rezeki gitu Ustaz? Masya Allah. Pertama, rezeki itu akan datang kepada kita sampai kita wafat. Jadi Allah itu sudah nulis semua jatah rezeki kita dan kita nggak akan wafat sampai kita mendapatkan semua rezeki kita. Secara sempurna ya? Sempurna, ya. Bahkan mungkin saya sempat dapat cerita gitu, ada orang sakit koma lama, begitu bangun dia pengen es krim Zat. Begitu dapat es krim qadarullah meninggal. Ya Allah. Karena masih ada sisa rezeki satu es krim itu belum dia dapatkan, belum didapatkan ya. Iya. Nah, Masya Allah. Kemudian untuk masalah rezeki tadi ya, selain kita minta kepada Allah, kita berikan haknya gitu ya. Jangan pernah takut ketika kita gunakan rezeki kita untuk melakukan amal ibadah atau ketaatan. Ya. Nabi kita SAW pernah mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam itu bilang, oh ini harta aku, ini asetku, ini tabunganku, ini simpananku. Wa ma maluka illa ma labista fa ablait. Hartamu itu kan cuma bajumu nih yang kamu pakai, nanti kalau udah jelek, udah usang, dia apa dibuang. Ya. Illa ma akalta fa afnait. Hartamu ya cuma makanan yang kau makan, kau minum, minuman itu, kau makan yang wah-wah mahal-mahal, itu kita makan, rezeki kita, tapi jadi kotoran. Wa mata soddaqta. Kemudian yang ketiga, rezeki kita apa yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah. Jadi itu rezeki kita. Ya kita keluarkan nih untuk umroh, Masya Allah bayar puluhan juta Zat. Tapi itu rezeki kita, jadi simpanan kita di sisi Allah nanti. Kita keluarkan zakat, ya, walaupun Masya Allah Allah kasih kita rezeki 1 miliar. Itu cuma diminta berapa sama Allah, Zat? 2,5%-nya aja. 25 juta ya? 25 juta. Kita keluarkan, masih sisa 975 juta. Itu pun di luar aset-aset kita yang lain, mobil kita nggak kena, tanah kita nggak kena.
itu nggak sebanding dibanding banyaknya rezeki yang Allah kasih kepada kita. Tapi kalau kita keluarkan di jalan Allah, itu jadi simpanan kita. Kenapa? Karena kalau kita sudah tidak ada, kemana mobil kita, kemana sawah kita, kemana tanah kita, kemana simpanan emas kita yang banyak itu? Kan untuk ahli waris kita. Benar, Ustaz. Yang kadang mereka cerdas dalam menggunakan, mereka sama taatnya dengan kita, atau malah sebaliknya, jadi sebab perpecahan, jadi sebab permusuhan. Naudzubillah, kita berlindung kepada Allah ya dari harta yang menyebabkan permusuhan di keluarga kita. Ustaz, ada nggak janji Rasulullah tentang orang yang sedekah akan ditambah gitu, ada nggak? Banyak, bahkan di Al-Quran juga ada kan. Iya. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang sedekah 1 biji itu ibarat 1 biji kita tanam menumbuhkan 7 tangkai. Dari setiap tangkai muncul 100 butir. Ya Allah. 700 kali lipat, lipat gandakan. Dan dalam hadis yang biasa kita sampaikan saat memberikan kabar gembira tentang keutamaan puasa, itu Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amal yang dilakukan anak cucu Adam itu dilipat gandakan. Ya, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali amal puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Ya, Ustaz. Berarti selain puasa, udah pasti ya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sedekah kita, zakat fitri kita, itu sampai 700 kali lipat. Kalau puasa memang spesial. Kenapa, Ustaz? Karena kata Nabi SAW dalam hadis qudsi itu, yada'u ta'amahu wa syahwatahu li, atau min ajli. Karena orang yang puasa itu dia nahan syahwatnya, dia nggak makan, nggak minum karena Allah. Coba sekarang, misal ya, kita di kamar yang tertutup, nggak ada orang lihat kita mokel, emang tetangga kita tahu? Nggak tahu. Jamaah kita tahu? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di kamar ini, walaupun Masya Allah depan kita ada pizza, ada apa, kita cuma lihat, nggak makan. Karena kita tahu Allah melihat kita dan kita pengen beribadah sama Allah. Kita tahan itu, padahal apa sih susahnya, tinggal nyomot kemudian masukkan ke mulut kita kan. Yeah. Tapi kita tahan betul-betul karena Allah, makanya pahalanya spesial. Allah. Ya, Masya Allah. Ini ya gitu, teman-teman yang tahun ini belum maksimal puasanya, tahun depan maksimalkan. Amin ya rabbal alamin. Karena pahalanya nggak kaleng-kaleng kalau kata anak sekarang, Ustaz. Allah sendiri yang ngasih. Kira-kira kalau Allah yang ngasih, bakal kasih sedikit atau banyak? Banyak pasti. Banyak, Allah ya. selalu membalas dengan yang lebih banyak. Yang lebih banyak. Kalau yang lain 700 kali lipat, Allah bilang, aku yang balas sendiri loh. Ya. Bakal berkali-kali lipat lagi, mungkin berjuta kali lipat ya. Masya Allah. Ya, kayaknya puasa, amal soleh, kita sedekah, itu bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah kita nggak ngurangi harta kita. Kita keluarkan sekarang, Allah ganti lagi, Allah kasih lagi. Nggak besoknya lagi, yasdad. Nambah terus. Termasuk zakat yang kita keluarkan ya. Jadi kewajiban. Bahkan ini, Ustaz, ini jadi hutang, Ustaz. Yeah. Kalau orang sudah wajib zakat, dia nggak keluarkan zakatnya, dia meninggal nih, sebelum bagi waris harus bayar zakat dulu. Dari warisan itu dipotong untuk bayar zakat. Karena itu utang sama Allah. Yeah. Ya, utang sama manusia enak kan? Betul. Oh, ini kasih. Utang sama Allah gimana? Nggak dibayar lagi. Gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah nanti di hari kiamat? Alhamdulillah. Apa nasihat antum, Ustaz, untuk semua yang menonton, menyaksikan, agar supaya kita semakin bersemangat nih dalam mencari ridhonya Allah? Baik, sahabat UIR dimanapun berada, Masya Allah ini sahabat saya. Masya Allah. Barakallahu fiik, Allah berkahi antum. Amin. Ya, kita hidup di dunia ini, betul kita bebas melakukan apa saja. Tapi ada saatnya kita meninggalkan dunia ini. Entah besoknya lagi, ya kita akan pernah tahu. Makanya apa sih yang kita kejar di dunia ini? Banyak yang lebih sukses dari kita, banyak yang lebih hebat dari kita, ternyata mati juga. Fir'aun kurang hebat apa?
Qarun kurang hebat apa? Tapi tinggal nama semuanya. Maka kita perlu siapkan kehidupan kedua kita, Ustaz. Ya, apa yang bisa kita lakukan di dunia ini untuk menyebarkan agama Allah, untuk jadi orang baik, untuk menebarkan kebaikan di sekitar kita, harus kita lakukan. Ya, kita punya harta, manfaatkan harta kita. Kita punya tenaga, manfaatkan tenaga kita. Kita bisa mikir, manfaatkan pikiran kita untuk Allah. Cari ridhonya Allah, karena itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Yuk, bersiap untuk umur kedua kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan berpulang. Setiap insan akan mencicipi kematian. Dan ayo kita pulang dengan selaksa kebahagiaan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, tenangnya karena beramal salih. Sini pulang ke pangkuanku, itu masuk golonganku tuh, golongan hamba-hambaku tuh. Silakan masuk ke dalam syurga yang sudah aku sediakan untukmu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian. Kalian udah sabar untuk ngaji, untuk puasa Ramadan, untuk bayar zakat, untuk meredam segala syahwat. Maka balasannya adalah ni'ma uqbadar, sebaik-baik tempat tinggal untuk kita bertempat tinggal selamanya di sana. Barakallahu fikum, terima kasih banyak sahabat. Dan alhamdulillah ini ketemu lagi sahabat kami. Dulu kami tes Madinah 5 kali, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 dan 5-5-nya alhamdulillah belum rezeki. Kalau saya 3 kali, Ustaz. 3 kali antum. 2012, ketemu sama beliau ya. Kita 2012, 2013, 2015 dan gagal juga. Masya Allah. Tapi Allah ngasih jalan kita yang lain. Dan insya Allah semua jalan yang Allah berikan kepada kita itu baik. Iya, Masya Allah. Siapa yang nyangka, Masya Allah jadi seorang panutan yang menebar kebaikan. Enggak loh Ustaz, ya Allah. Waktu itu kami emang punya semangat ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita semua bersemangat. Hamasah Ustaz ya. 5 tahun kami tes Madinah. 2014, 2015 nya kami tes langsung di sini sambil umroh itu Ustaz sama Ustaz Ridwan Hamidi. Masya Allah ya. Guru kami di Jogja, di guru di Mu'alimin, pondok kami Mu'alimin Jogja. Ustaz Ridwan itu waktu itu umroh sama beliau sekaligus kami muqabalah langsung di UIM Madinah. Laqadarullah 5 kali, 5-5-nya belum keterima. Ustaz 3 kali Ustaz berarti? 3 kali. Akhirnya ya sudahlah kita jalani hidup di Indonesia saja. Tapi alhamdulillah Allah antarkan ke Mekah, Allah antarkan ke Madinah. Bahkan lebih sering daripada yang sudah lulus dari Madinah ya. Ya makanya itu Allah selalu punya jalan buat kita. Ya kita harus positive thinking, husnudzon terus sama Allah. Mungkin yang apa kita rasakan kok gini amat ya hidup ya. Karena kita belum tahu nanti apa jalan yang Allah pilihkan untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kita mungkin nggak suka atau bahkan membenci atas sesuatu yang terjadi karena kita belum mengerti, tapi yakini baik-baik bahwa di balik sesuatu yang kita tidak sukai banyak kebaikan yang akan Allah beri. Dan kata Allah, wa huwa khairul lakum, bahkan itu lebih baik menurut Allah daripada rencana-rencana yang kita rencanakan. Begitu teman-teman. Alhamdulillah bersyukur Ustaz. Ketemu di Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah, senang banget. Terima kasih Ustaz sudah berkenan silaturahim. Kebahagiaan buat kami, semoga Ustaz sekeluarga dijaga Allah, sakinah mawaddah rahmah buat yang salih-salihah, tumbuh dalam ketaatan, kitanya semua istiqomah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rezekinya berkah berlimpah. Amin. Saling mendoakan Ustaz, nasihati kami manakala kami lupa, manakala kami lalai, nasihati kami terus, saling menasihati. Saling menasihati ya. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil marhamah. Terima kasih juga untuk saling menasihati dalam kasih sayang. Sampai jumpa di podcast UIR berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang nonton juga semoga Allah takdirkan berhaji berumrah, rezekinya berkah berlimpah, keluarga, anak cucu, keturunan sampai kiamat, salih-salihah, sakinah mawaddah rahmah, istiqomah, wafat di tanah suci Mekah, Madinah. Mudah-mudahan kita wafatnya husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Barakallahu fiik. Jazakumullah Ustaz.